Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Coba kalau Bu Ulia bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Anak-anak menjawab seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Bu Ulia ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, supaya pelajarannya lancar, kemudian bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa malam. Amin. Doa selesai. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Ulia. Kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, kemudian pembelajaran 4. Ya. Nah, anak-anak coba biar tambah semangat, kita bernyanyi bersama ya. Siapa kelas 4 tepuk tangan? Loh, tidak ada yang tepuk tangan. Siapa kelas 4 tepuk tangan? Siapa kelas 4 bilang hore? Hore. Nah, siapa kelas 4? Mari kita lakukan. Siapa kelas 4 tepuk tangan bilang hore? Hore. Semangat ya. Nah, anak-anak. Coba. Bu Ulia mau bertanya. Anak-anak, apa saja keberagaman yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu? Keberagaman apa saja yang ada di tempat tinggalmu, ada di sekitarmu? Yo, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman. Keberagaman apa? Diulangi lagi ya, Pak? Jenis kelamin. Iya, terus apa lagi? Jenis kelamin. Rambut. Jenis rambut, terus Warna kulit. warna kulit, ya, keragaman fisik ya. Terus apa lagi? Ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, itu berarti keragaman apa? Kurus dan Iya, ada keragaman pekerjaan fisik ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan belajar keragaman karakteristik. Nah, di sini nanti kita akan belajar keragaman karakteristik pakaian daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tokoh dan watak dalam cerita fiksi. Dan yang ketiga, akan belajar kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Ya, jadi yang pertama, setelah anak-anak membaca, anak-anak mengamati gambar pakaian adat, anak-anak dapat memahami keragaman karakteristik pakaian adat. Dan yang kedua, setelah anak-anak membaca cerita fiksi, anak-anak dapat menganalisis tokoh dan watak dalam cerita fiksi. Dan yang ketiga, setelah anak mengamati gambar, anak dapat menganalisis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Sudah siap belajar? Ya, anak-anak tadi kan udah bertanya tentang keragaman. Nah, salah satu keragaman, bentuk keragaman atau bentuk karakteristik individu dalam kehidupan kita itu contohnya pakaian adat. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa, ya. Nah, maka dari itu Indonesia itu memiliki karakteristik
apa berupa pakaian adat. Nah, di daerah Sumatera, Jawa itu pakaian adatnya berbeda-beda. Nah, kemarin kan Bunda sudah meminta kalian untuk membaca PPKN di halaman berapa anak? 76. Sudah dibaca apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, jadi nih coba siapa yang berani membaca PowerPoint yang ada di layar? Coba, bisa. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk satu menjaga keutuhan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Ya, jadi kita harus bangga dengan negara kita Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki banyak budaya, banyak keragaman. Salah satunya pakaian adat. Nah, dari perbedaan para pakaian adat itu bukan menjadi penghalang untuk kita bersatu. Justru itu dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Ya, coba kemarin kan Bu Ulia meminta kalian untuk membaca pakaian adat. Nah, di sini Bu Ulia punya gambar. Ini gambar pakaian adat apa ya? Siapa yang tahu? Pakaian adat apa ini? Ayo. Ini itu pakaian adat dari Sumatera Barat. Pakaian adat dari Sumatera Barat itu namanya apa? Iya, pintar. Tadi siapa yang menjawab? Baju adat baru sangka. Iya, pintar ya. Namanya baju adat, baju sangkar. Ini dari Sumatera Barat. Kemudian ini ada gambar lagi. Nah, ini pasti kalian tidak asing lagi dengan pakaian adat ini. Ini dari mana nih? Jawa. Dari Jawa. Iya, dari Jawa Tengah. Dari daerah kalian ya? Dari Jawa Tengah. Ya. Nah, apa nama pakaian adat Jawa Tengah? Baju adat kebaya. Iya, pintar. Baju adat kebaya. Nah, pintar. Kemudian lagi yang ketiga. Ya, yang ketiga ini ada lagi. Ini dari mana ya pakaian adatnya? Siapa yang tahu? Dari mana? Papua. Iya, pintar, dari Papua. Apa nama pakaian adat dari Papua? Sali dan Halim. Apa? Papua. Sali dan Halim. Nah, baju adat Asmat. Ya, itu ya. Banyak sekali pakaian adat, gambar-gambar pakaian adat. Anak nanti dapat membuka, mencari gambar-gambar pakaian adat di internet itu banyak, ya. Nah, anak-anak,
Bagaimana cara kita melestarikan pakaian adat? Caranya bagaimana? Tahu, Bu. Ya, cara melestarikan pakaian adat yang pertama coba dibaca. Haikal, apa Kal yang pertama Kal? Tidak malu menggunakan pakaian adat. Ya, cara melestarikannya itu yang pertama kita tidak malu dalam menggunakan pakaian adat. Justru kita harus bangga dengan pakaian adat di Indonesia. Nah, yang kedua coba dibaca. Alan. Mengadakan pakaian adat. Ya, mengadakan festival pakaian adat. Festival pakaian adat. Ada karnaval di alun-alun itu kan pernah ada ya festival pakaian adat. Nah, memakai pakaian adat dari berbagai provinsi. Nah, itu salah satu cara melestarikan pakaian adat. Yang ketiga, coba Mengadakan pelatihan pakaian adat. ya, pelatihan kurang ya. Mengadakan pelatihan pembuatan pakaian adat. Itu salah satu cara melestarikan pakaian adat. Nah, anak-anak paham? Paham apa belum? Tunggu bengi. Nah, anak-anak, selain keberagaman pakaian adat, karakter atau sifat dalam sebuah cerita itu juga bermacam-macam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, karakter manusia itu beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Seperti cerita, seperti dalam suatu cerita fiksi, di situ juga ada tokoh-tokoh yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, apa sih cerita fiksi? Boleh ingatkan kembali ya. Cerita fiksi itu karya sastra yang berisi cerita rekaan atau karangan oleh pengarang. Jadi cerita fiksi itu cerita karangan yang ditulis bukan berdasarkan kejadian sebenarnya dan berupa imajinasi si pengarang. Nah, siapa yang masih ingat di sini? Berdasarkan wataknya, cerita fiksi itu dibedakan menjadi dua. Tokoh apa dan tokoh apa? Yang baik, tokoh apa? Protagonis. Ya, Protagonis. pintar. Yang jahat atau berwatak? Antagonis. Ya, antagonis. Anak masih ingat ya? Nah, nih boleh ingatkan lagi. Jadi si tokoh protagonis itu tokoh yang berwatak baik, dikagumi oleh pembacanya. Kemudian tokoh antagonis itu tokoh yang sifatnya tidak baik, tidak disenangi oleh pembacanya. Di samping itu, tokoh itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Coba dibaca. Yang tokoh utama dibaca siapa? Marita, coba tokoh utama. Dibaca Marita. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam satu cerita. Tokoh utama banyak diceritakan sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh ini sering muncul dalam cerita. Iya. Jadi tokoh utama itu tokoh yang berperan penting dan tokoh ini tuh sering diceritakan. Kemudian yang kedua tokoh tambahan coba dibaca Mas Alan. Tokoh tambahan yang memiliki peran penunjang dalam sebuah cerita. Hadirannya Ya, kehadirannya hanya membantu tokoh utama. Nah, anak-anak coba, sudahkah anak-anak membaca cerita Sindelaras
yang ada di buku Bahasa Indonesia. Sudah. Sudah, halaman 75. Siapa yang belum membaca Bahasa Indonesia halaman 75? Coba dibuka dulu bukunya. Cerita Cinderlaras di halaman 75. Analisis kerjakan soal yang ada di halaman 75. Nomor 1. Nomor 1 ya. Siapa yang berani menjawab nomor 1? Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cinderlaras? Siapa tokoh utamanya? Cinderlaras. Ya, Cinderlaras. Ditulis. Cinderlaras. Tadi yang jawab siapa ya? Marita. Saya Bu. Ya, pintar. Yang kedua, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cinderlaras? Siapa ya? Tadi siapa? Raden Putra Lega. Ya, Raden Putra. Terus siapa lagi? Siapa lagi tokoh tambahannya? Nani. Siapa? Siapa Kal? Yang memberi telur, yang memberi telur kepada Cinderlaras tadi siapa? Raja Wali. Ya, Guru Raja Wali. Terus tadi Kakak tua. siapa lagi? Dua. Ibu siapa? Cinderlaras itu tokohnya ya, pembantu atau tokoh tambahannya. Tiga. Siapa yang bisa nomor 3? Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cinderlaras? Siapa tadi? Apa? Ota? Raden Putra. Iya, pinter. Raden Putra. Terima kasih Marita sudah menjawab. Raden Putra. Pinter. Pertanyaan yang ketiga. Mengapa tokoh dalam soal nomor 3 tadi, tokoh Raden Putra itu dikatakan berperan antagonis? Mengapa? Karena mengusir Ibu Cinderlaras. Iya, tepat sekali, pinter. Karena Raden Putra mengusir Ibu Cinderlaras. Tepuk tangan untuk Mbak Marita. Ya, terima kasih. Apa lawan dari tokoh antagonis? Lawan dari tokoh antagonis itu apa? Protagonis. Ya, tokoh protagonis. Apakah Haikal tadi Kal? Lawan dari tokoh antagonis. Antagonis. Ya. Antagonis. Ya, tokoh protagonis. Nah. Kemudian tuliskan tokoh-tokoh protagonis dalam cerita Cinderlaras. Tadi yang berperan sebagai tokoh protagonis, tadi siapa saja? Cinderlaras. Cinderlaras. Kemudian siapa? Burung elang. Bu Cinderlaras. Kok burung elang? Burung Raja Wali, ya. Terus siapa lagi?
Tadi yang kukuruyuk siapa? Iya. Ayam, Cok. Iya, ayamnya juga ikut berperan. Nah, itulah tadi soal yang ada di sini. Ya, sampai sini. Siapa yang masih bingung antara tokoh protagonis, tokoh antagonis, kemudian tokoh utama, tokoh tambahan? Siapa yang masih bingung? Tidak, jangan kebalik-balik ya, tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh utama, berkali-kali Bu Ulia sudah menjelaskan, ya. Tapi yang kau bangun balik sampai toh. Kok dipetok siapa? Sama saya. Ya, coba biar tetap semangat, Bu Ulia ingin melatih konsentrasi kalian. Halo. Hai. Hey, halo. Hai, hai, Halo, hai. hai. Hey, halo. Hai. Nah, halo. Halo, halo. Halo, halo. Jawabannya hey, hey. Hey, halo, hey. Halo, halo. Ya, tetap semangat ya. Nah, anak-anak, selain tadi ada keberagaman pakaian adat, ada keberagaman karakteristik orang, lalu cerita fiksi tadi. Nah, mata pencaharian di kehidupan itu juga beraneka ragam, bermacam-macam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di sini yaitu ayo, masih semangat? Masih semangat? Ngantuk, Bu. Ngantuk ya, sebentar ya. Jadi pekerjaan yang dimaksud itu adalah mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat. Ada yang corak kehidupannya tradisional atau sederhana, kemudian modern. Nih, mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya ada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern itu mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Kemarin guru IPS-nya sudah dibaca apa belum? Yang halaman berapa kemarin? 73. Sudah apa belum? Sudah. Ya. Dia di LKS itu ada 3 gambar. Nah, yang pertama itu gambar apa? Yang Ayu berlatih itu loh, Cak. Gambar apa itu? Gunung. Ya, dataran tinggi ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, coba anak-anak sesuai perintahnya. Ayo, perhatikan. Tuliskan mata pencaharian sesuai dengan bintang alam yang digunakan pada gambar. Anak-anak coba mata pencaharian yang ada di dataran tinggi itu contohnya apa? Ada petani. Terus apa lagi? Berkebun. Berkebun, ya. Berkebun. Terus apa lagi? Nah, ya. Terus apa lagi?
Di situ kan pasti ada banyak wisata. Berarti pekerjaannya di sana apa? Pemandu, Sorak. pemandu wisata. Ya. Nah, tiga saja sudah cukup. Kemudian yang gambar kedua, itu gambar apa yang kedua? Kota. Ya, pekerjaan yang ada di kota itu contohnya apa? Yang sesuai apa? Siapa yang bisa? Ada apa? Berarti apa namanya? Karyawan pabrik, ya. Terus apa lagi? Kemudian yang gambar ketiga. Nah, gambar ketiga itu gambar apa? Pantai. Pantai, ya, pekerjaan yang ada di pantai contohnya apa? Nelayan. Nelayan. Terus Telur ayam. apalagi? Nelayan itu apa? Peternakan ikan. Ya, berarti ya itu kan sama nelayan. Tambah ikan. Ini. Terus apa lagi? Pembuat. Yang asin itu apa? Pembuat Garam. Sampai sini siapa yang masih bingung? Haikal, Bu. Siapa yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi belajar apa saja yang pertama? Apa yang pertama? Kebaya. Baju adat. Ya, karakteristik pakaian adat. Terus yang kedua belajar apa? Belajar kulit. Apa? Kerjaan. Ya, cerita Cinderella tentang menentukan tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh properti. Terus belajar apa lagi? Lalu. Ayo. Cerita Cinderella. Iya, terus apa lagi? Ada pekerjaan berdasarkan keadaan geografisnya. Coba tadi, bagaimana cara kita melestarikan pakaian adat? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Bagaimana Kal? Caranya Kal? Tidak malu. Tidak malu, ya. Tidak malu memakai pakaian adat. Terus apa lagi? Mengadakan apa? Dijawab festival baju adat. Ya, pintar. Festival baju adat. Kemudian tadi, tokoh yang sering muncul dalam cerita, berperan penting dalam cerita itu namanya tokoh apa? Tokoh utama. Tokoh utama. Tokoh yang wataknya kurang baik, wataknya jahat, tokoh apa? Antagonis. Iya, antagonis. Tokoh yang wataknya baik.
Protagonis. Protagonis. Ya, pinter. antagonis. Ya, anak pinter. Nah, itu tadi pelajaran pada pagi hari ini. Nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi ya. Bu Ula akan kirimkan lewat WA ya. Nanti anak-anak kerjakan. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Ya, untuk mengakhiri belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Kok yang cuma berapa? Ayo bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya anak-anak, cukup sekian dari Bu Ulia. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Bu, foto.